Allah perkasa, sungguh kau bahasa, sujud di hadapanmu, satu hati menyatakan kau ditinggikan, kau dimuliakan, kerajaanmu memerintah selama-lamanya. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, segala bangsa menyembahmu. Masyurkan namanya, hebat perbuatannya, Dia berkuasa, Allah perkasa. Lukan namanya, ajaib perbuatannya, Dia berkuasa, Allah perkasa. Sungguh kau bahasa, sujud di hadapanmu, satu hati menyatakan kau ditinggikan, kau dimuliakan, kerajaanmu memerintah selama-lamanya. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, segala bangsa menyembahmu. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, kerajaanmu memerintah selama-lamanya. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, segala bangsa menyembahmu. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, kerajaanmu memerintah selama-lamanya. Kau ditinggikan, kau dimuliakan, segala bangsa menyembahmu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Ada sukacita hari ini? Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah online kita internal GBI Pondok Maharta. Kita boleh merasakan jamahan Tuhan dan hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala kita mengambil saat teduh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk kami dilawat oleh Tuhan, dan kami boleh menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, inilah pujian dan pengagungan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu.
mulia, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan kami ya Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
pujian kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami Tuhan beribadah secara online di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan kami akan menikmati perjamuan kudus. Hari ini kami akan menikmati hadirat-Mu. Hari ini kami akan menikmati firman-Mu. Mari Tuhan jamah setiap kami, urapi setiap kami. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan kami yang sakit disembuhkan. Melalui Tuhan firman-Mu kami yang lemah dikuatkan. Melalui perjamuan kudus Tuhan, kami Tuhan yang terhilang boleh kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sekarang kami siapkan hati kami siapkan Tuhan roh kami, mulut kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semua yang ada di rumah, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hatimu, buka suaramu. Kita mau puji Dia, Raja segala raja. Haleluya. Amin Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Kau mendampingi kami ya Tuhan. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah katakan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita namanya. Yes. Musik mendengar pujian bagi Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Mari bersama katakan. Dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan sabda Tuhan. Buka hatimu, biar Tuhan berbicara kepada kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyembah Allah yang setia, Allah yang sempurna untuk kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas, benar Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Benar Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami seorang diri. Haleluya. Mari katakan bersama saudara. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari katakan bersama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan. Engkau Bapa yang baik untuk kami dalam segala keadaan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, puji Tuhan, kembali kita bersama-sama beribadah secara online. Kita tahu paparan pandemi semakin masif, itu sebabnya kita perlu waspada, tapi tetap semangat. Pada minggu pertama ini, kita berjumpa dan kita akan juga melakukan perjamuan kudus. Kita akan dengarkan satu tema firman Tuhan sepanjang Agustus ini dengan tema mengasihi satu sama lain. Itu sebabnya mari sebelum kita dengar firman Tuhan di minggu pertama ini, saya ajak saudara-saudara untuk tundukkan kepala berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, kami berada dalam keadaan yang baik. Walaupun pandemi belum selesai, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami Tuhan, antusias kami untuk datang beribadah. Walaupun kami beribadah lewat online ini Tuhan, kami percaya Engkau ada dan Engkau mampu memberkati kami dimanapun kami berada. Itu sebabnya hari ini kami bersedia untuk dituntun lagi, diingatkan lagi, agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan mendengarkan satu tema yang saya beri judul, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama seperti yang tadi saya utarakan di dalam doa dan pembukaan, bahwa sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan dilengkapi dengan satu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk fokus juga terhadap sesama kita. Saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang baru saja kita baca dan tema yang kita akan dengar sepanjang sebulan ini merupakan hal yang sangat urgent, sangat penting. Kenapa saudara-saudara? Karena hukum Taurat
dan kitab para nabi, kata Tuhan Yesus, jika itu berkaitan dengan Alkitab, Bapak Ibu, jika itu berkaitan dengan Alkitab yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita dengar sepanjang kekristenan hidup kita, maka itu berarti mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tertuang di dalam dua hukum tadi. Jadi apapun yang dikhotbahkan oleh siapapun hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, yang diambil dari Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu harus bermuara kepada dua hukum ini. Saudara-saudara, mengabaikan salah satu dari kedua hukum ini sama saja mengabaikan kehendak Allah ya secara keseluruhan. Mementingkan ibadah, saudara boleh punya keintiman, saudara boleh rajin kebaktian, saudara boleh masuk di dalam persekutuan-persekutuan, baik itu di dalam komsel, ikut dalam kegerakan-kegerakan, saudara-saudara. Tapi ketika kita tidak melakukan panggilan kita untuk berdampak, untuk mengasihi sesama, saudara-saudara, maka sama saja kita mengabaikan seluruh hukum yang Tuhan ingin kita lakukan. Atau sebaliknya, saudara-saudara, ada banyak orang begitu dermawan mungkin. Ada orang yang begitu memiliki hati yang murah, suka membangun pekerjaan-pekerjaan sosial. Tapi kalau dia tidak membangun keintiman, dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, dia tidak intim, dia tidak rajin beribadah, dia tidak masuk di dalam pelayanan, maka saya rasa itu juga hal yang tidak tepat. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab berkata, kita harus seimbang. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, panggilan kita membangun keintiman, ibadah, baik secara individu maupun ibadah secara korporat, ya saudara-saudara, wajib kita lakukan. Tapi kita tidak boleh abaikan saudara-saudara, panggilan kita untuk mengasihi sesama. Bahkan mengasihinya dikatakan seperti diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, sebelum saya ajak saudara-saudara untuk kembali mengerti kenapa Tuhan menyuruh kita, ya saudara-saudara, untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihinya seperti diri kita sendiri. Nah, saya akan ajak saudara-saudara untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan mengasihi sesamamu manusia. Saudara-saudara, apa yang disebut mengasihi sesamamu manusia? Saya ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-30 dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara-saudara, yang disebut sesama manusia bukan prestasi-prestasi kerajinan, hanya sekedar kerajinan-kerajinan kita aktif di dalam beribadah. Tetapi saudara-saudara, yang disebut sesama manusia adalah ketika hati kita itu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Kita tidak perlu milih-milih. Kalau itu betul-betul diperhadapkan dengan kita secara langsung, sebenarnya Tuhan sedang menyuruh kita untuk mempraktekkan belas kasihan. Bahkan mengasihinya, saudara-saudara, seperti diri kita sendiri. Ini ditekankan oleh Tuhan. Artinya, saudara-saudara, ada orang-orang yang mungkin peduli, tapi sekedarnya tidak mengasihi seperti diri sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi diri sendiri, pasti ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita tidak akan terpaksa. Siapa yang kalau misalnya, kalau kita lapar, dan kita butuh makanan, saudara-saudara, dan kita butuh kesempatan untuk menikmati makanan, lalu kita terpaksa makannya, tidak mungkin. Ya, apalagi untuk kita sendiri. Beberapa kali ya saudara-saudara, saya hadir di dalam resepsi pernikahan, walaupun saya tidak juga terlalu suka sih, ya, kecuali orang-orang yang begitu dekat, ya, saya harus usahakan untuk datang ya. Ini bukan berarti saya tidak akan usahakan untuk yang tidak dekat, lihat situasi lah. Nah saudara-saudara, di dalam resepsi pernikahan, kadang-kadang ada orang-orang yang saudara-saudara antri, waduh itu sampai nyerobot-nyerobot. Apalagi di tempat-tempat favorit tertentu, makanan-makanan tertentu yang memang terkenal favorit dan enak, orang berusaha. Nah saudara-saudara, itu mengasihi diri sendiri, ya dia tidak terpaksa. Apalagi, wah dia prioritaskan. Namanya mengasihi untuk diri sendiri, wah dia prioritaskan. Apalagi kebutuhan-kebutuhan, entah kebutuhan-kebutuhan untuk penampilan, entah kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan, mau nggak mau itu harus diprioritaskan. Lalu untuk diri sendiri biasanya, ya kita berusaha dapat yang baik, bahkan kalau perlu yang terbaik. Dan tentu banyak alasan-alasan lain mengenai apa yang sebenarnya kita inginkan untuk diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, jadi kesimpulannya ketika Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu artinya saudara-saudara, mari menolong, mari membantu, jangan asal. Mari membantu, menolong orang, lakukanlah dengan berkualitas. Saya tidak mengatakan kita membantu orang sampai diri kita sendiri juga akhirnya kekurangan. Bukan begitu juga. Kita harus juga memperhatikan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keluarga, kebutuhan masa depan. Tapi bukan berarti akhirnya kita jadi asal-asalan. Kita menolong dengan tidak berkualitas. Lalu mengasihi diri sendiri itu kesimpulannya artinya mari kita melakukannya memang dengan niatan yang tulus. Itulah yang Tuhan kehendaki. Nah saudara-saudara, seperti yang saya tadi katakan, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk lebih dalam mengapa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang saya berharap saudara-saudara betul-betul akhirnya mengkoreksi hidup kita. Adakah kehidupan kekristenan kita ini dihiasi dengan tindakan ini? Atau kita berpikir bahwa kita telah melakukan kehendak Allah, tapi sebenarnya ya kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, hal yang pertama, kenapa Tuhan ingin kita hari-hari ini dengar untuk kembali saudara-saudara mempraktekkan bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Ya, yang pertama saudara-saudara, ingat di akhir zaman, saya percaya kita sedang berada di penghujung zaman. Saudara-saudara melihat tanda-tanda zaman yang kita sedang alami, terutama pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Saya berulang-ulang kali saudara-saudara, mari peka, ini tanda zaman di penghujung, di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah begitu dekat. Pengangkatan gereja sudah di ambang pintu. Nah saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman ini. Yang pertama, kenapa saudara dipanggil untuk mengasihi sesamamu manusia, bahkan seperti diri kita sendiri? Yang pertama, di akhir zaman, lihat ya, panggilan untuk mengasihi kepada sesama itu memang sedang mengalami kemerosotan. Ini bukan kata hamba-hamba Tuhan tertentu. Ini bukan kata orang-orang yang memiliki nubuatan, saudara-saudara. No, ini kata firman Tuhan sendiri. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-24, kalau kita baca
kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara, ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Dan saya melihat ini juga yang ditangkap oleh Rasul Paulus, bagaimana dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, seperti yang dia tulis kepada Timotius, ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau baca buat saudara. Dikatakan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Artinya tidak diteruskan dan juga mengasihi orang lain. No, manusia fokus kepada dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Lihat ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus menjelang kedatangan Tuhan. Orang tidak tahu mengasihi. Makanya saudara-saudara, Tuhan ingin umat Tuhan di tempat ini secara khusus, saudara-saudara, walaupun di tengah-tengah pandemi, Tuhan ingin ingatkan terus supaya kita menjadi orang-orang yang berjalan seperti apa yang Tuhan mau di tengah nubuatan di mana kemerosotan akan panggilan untuk mengasihi terjadi. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, orang muda, dengar nih ya. Saudara sedang berada di tengah-tengah di mana nubuatan ini sedang digenapi. Apa itu? Kemerosotan akan panggilan untuk mengasihi, peduli akan sesama. Itu semakin lama semakin tipis. Saya berharap saudara-saudara, kita tidak masuk di dalam golongan ini. Ketika kita mengabaikan ini, maka saudara-saudara, sebenarnya kita sedang mengabaikan semua apa yang tertulis di dalam kitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa saudara dipanggil, diingatkan, dikobarkan, ya saudara-saudara, untuk mengasihi sesama manusia, bahkan seperti mengasihi diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, lihat ya, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri bukan sebuah pilihan, saudara-saudara, yang boleh kita lakukan atau tidak. Yang boleh kita lakukan kalau keadaan baik, kalau keadaan menguntungkan, kalau keadaan ya membuat kita lebih keren, lebih terkenal. Tapi kalau misalnya itu tidak menguntungkan, tidak membuat kita terkenal, bahkan ya sangat membebani, wah sorry saja, saudara-saudara. No, mengasihi sesama saudara-saudara seperti diri sendiri itu bukan pilihan, tapi apa? Perintah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jelas saudara-saudara, mengasihi seorang akan yang lain itu perintahnya Yesus. Dan ini bukan pilihan yang saudara, ya saya memilih untuk tidak bisa, saudara-saudara. Kalau saudara akhirnya tidak mau melakukan, ya saudara berarti tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan di dalam 1 Yohanes ayat yang pasal yang keempat ayat yang ke-21 dikatakan begini. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Dan lihat ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, kita di gereja atau di rumah sementara ibadah online, kita berkata, bahkan ada lagu-lagu yang secara khusus liriknya berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini kan perintah yang pertama.
Tapi kalau kita enggan untuk terpanggil, untuk membantu, peduli kepada sesama, saudara-saudara, kita sebenarnya tidak sedang mengasihi Tuhan. Karena kita berkata, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Lebih-lebih saudara-saudara, kalau ada hari-hari ini, saudara masih terikat dengan kebencian, dengan dendam, saudara sulit untuk mengasihi, ya jangankan memberi, saudara-saudara udah gak mau mengampuni. Saudara perlu hati-hati. Kenapa saudara-saudara? Inilah waktunya untuk kita kembali hidup benar. Inilah waktunya untuk kita kembali berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Waktu itu tidak banyak, Bapak Ibu. Sebenarnya keluarga besar saya masih sedang berduka, Bapak Ibu. Ya, kira-kira 3 minggu, hampir 1 bulan yang lalu, saya harus kehilangan kakak ipar ya, istri dari kakak saya yang paling tua. Lalu kira-kira seminggu, hampir 2 minggu yang lalu, kakak saya yang tertua harus kehilangan anaknya yang sulung. Ya, saudara-saudara, karena COVID ini. Dan sementara saya sedang berkhotbah, istri dari kakak saya, saudara-saudara, kalau saudara pernah kenal ya Pak Franz, ya, itu sedang mengalami masa kritis di ruang ICU. Ya, saat saya masih khotbah ini, saudara-saudara, ya itu berada dalam masa-masa kritis. Kami sedang berdoa mengharapkan mujizat, sedang menguatkan kakak saya supaya dia tetap tabah. Maksud saya, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita pulang, kita meninggal, ya tidak perlu tua, meninggal juga tidak perlu sakit. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan bisa pakai untuk memanggil orang dengan cara sakit, ya terpapar COVID ini. Itu artinya ini warning buat kita untuk kita mempergunakan kesempatan yang ada. Ya, terutama apa saudara-saudara? Terutama bukan ngomong doang aku mengasihi Tuhan, tapi kita mengabaikan. Ada begitu banyak kesempatan kita bisa berbagi kepada orang-orang. Mungkin itu bukan orang begitu dekat, tapi saudara tahu, saudara kenal mungkin, atau ada orang-orang yang digiring Tuhan. Agar kita mengabaikan, kita tutup mata. Saya ya khawatir kita menjadi orang-orang yang sebenarnya tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa saudara dan saya harus mengasihi sesama seperti diri sendiri? Yang ketiga, saya akan baca saudara-saudara di dalam 1 Yohanes 10 ayat yang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan 11. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, kalau saudara mengerti ejaan Indonesia yang ditulis dengan kata sedemikian, itu artinya betapa besarnya. Gitu artinya. Dikatakan ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian, itu artinya Allah memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Apa itu saudara-saudara? Merelakan anaknya yang tunggal untuk mati. Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk menerangkan hal ini. Tetapi paling tidak saudara-saudara, pokok ini kita tidak boleh abaikan. Oleh karena Allah sedemikian mengasihi kita, dengan apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal untuk bukan membantu kita loh, untuk mati. Ya hari-hari ini saudara-saudara, kematian sepertinya biasa kita dengar. Kalau kita baca di, kita punya media sosial, kita buka, lalu kita sering dengar rip. Ya. Rest in peace, rest in love. Ya, kami telah kehilangan, kami telah kehilangan papa kami telah kehilangan tante kami.
Berulang-ulang, lalu kita mulai kirimi, turut berbela sungkawa ya, turut berbela sungkawa ya. Kan seperti itu. Sering, saudara-saudara. Nah saat ini, saya mulai terbiasa dengan berita-berita kematian. Dan seharusnya kita mulai mengerti, mulai menyadari bahwa kematian bukan lagi sebuah seperti misteri, saudara-saudara. Kematian ada di depan kita. Dan ketika saya mulai terus berpikir tentang kematian yang terbiasa, kadang-kadang saya dibawa kepada satu keadaan ketika orang tutup mata ya, kita berada di dalam keadaan yang sadar, tetap sadar secara spirit, tapi kita berada di satu dimensi yang berbeda, saudara-saudara. Dan kita masih tetap hidup. Tapi ketika kita buka mata, kita tahu apakah kita sebenarnya berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saat kita tutup mata, kita buka mata ya di dimensi yang lain, secara real dan nyata, sebenarnya saudara-saudara, saya semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa kita itu masih betul-betul sadar seperti kita hidup di dunia ini, dan kita bisa mengukur bahwa kita sedang berada di tempat yang benar atau di tempat yang keliru. Makanya saudara-saudara, kita patut bersyukur kalau kita ini diselamatkan karena ditebus. So, tanpa penebusan dosa, saudara-saudara, saat tutup mata, saat itu pun kita berada dalam hukuman, walaupun belum api neraka. Jadi waktu saya mulai sedang merenung soal kematian, dan beberapa yang saya kenal mereka adalah bukan orang percaya, saya mulai membayangkan siapa yang menjemput dia dijemput, dimasukkan ke tempat yang mana. Dan saya mulai berpikir, saudara-saudara, begitu banyak sahabat-sahabat, begitu banyak orang-orang yang saya dengar, begitu banyak orang-orang yang kita lihat ya di luar sana yang sampai saat ini menolak Kristus, menutup mata hatinya. Dan saat ini, saudara-saudara, setiap detik orang mati tanpa Kristus, dan mereka masuk di dalam hukuman. Jadi kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita telah dikasihi Tuhan, diselamatkan dari kematian, seharusnya kita tahu berterima kasih. Dan cara yang paling baik menurut Tuhan adalah kita membalasnya dengan mengasihi sesama. Ya, bukan cuma dengan perhatian pertolongan, tapi ketika Tuhan buka hati mereka untuk mendengarkan kabar baik, seharusnya mereka kita tolong untuk membawa mereka mengenal Kristus. Ini hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang keempat, kenapa saudara-saudara harus mengasihi sesama seperti diri sendiri? Yang keempat, mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Allah. Tadi yang ketiga, saudara-saudara, panggilan untuk mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sekaligus yang keempat, saudara-saudara, mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Allah. Di dalam 1 Yohanes 4, ya saudara-saudara, yang kita sudah baca tadi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi sama seperti yang tadi saya ungkapkan. Yang pertama, saudara-saudara, yang ketiga dikatakan kenapa kita mengasihi? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sedemikian mengasihi kita. Yang keempat, saudara-saudara, bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita peduli, ketika kita memperhatikan sesama. Saya challenge sebelum saya masuk di dalam bagian yang terakhir di dalam khotbah saya pada minggu pertama ini. Saudara-saudara, ingat, Kejadian sampai Wahyu ada di dalam dua hal ini. Mengasihi Allah, tapi juga apa? Dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita tidak akan mungkin mengasihi Allah. Ini hukum yang pertama. Sampai apa? Sampai kita buktikan, kita mempraktekannya dengan peduli kepada sesama.
Saudara-saudara, ini hal yang keempat. Yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa saudara dan saya harus hidup di dalam kasih kepada sesama. Bahkan ketika kita mengasihi, kita harus mengasihinya seperti diri kita sendiri. Artinya kita harus ada niatan. Artinya kita tidak boleh memiliki tindakan-tindakan yang sekedarnya. Ya, kalau kita mau membantu orang, kalau kita mau menguatkan orang, kalau kita mau menolong orang, kalau kita mau mendoakan orang, ya saudara-saudara, kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan kualitas yang baik, dengan niatan yang sungguh. Saudara-saudara. Yang kelima, saudara-saudara, kenapa kita harus mengasihi sesama? Yang kelima adalah ciri kelahiran baru itu ditandai dengan gaya hidup mengasihi sesama. Artinya, orang-orang yang percaya Yesus lalu dilahirkan kembali, dilahirkan baru, jadi manusia baru, itu memiliki ciri dia akan semakin lama dekat dengan apa? Dengan kepedulian terhadap orang-orang yang mungkin sedang tersesat, yang mungkin sedang terikat, yang mungkin sedang kekurangan, yang mungkin sedang kesepian, yang mungkin sedang berduka, yang mungkin saudara-saudara sedang mengalami masa-masa di mana dia depresi, ya tekanan jiwa, dan mungkin beberapa di antara mereka udah putus asa dan mau bunuh diri. Saudara dipanggil untuk apa? Untuk peduli. Semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita memiliki hatinya Tuhan untuk peduli. Jadi saya agak heran tuh sama orang-orang yang udah tahunan jadi orang percaya. Ya rajin marajin, tapi sulit untuk berbagi. Ya jangankan berbagi kepada orang-orang yang tidak kenal, saudara-saudara. Kepada orang-orang yang dia tahu, mereka tidak mau berbagi. Beberapa mereka bahkan tutup hati untuk memberikan pengampunan. Saudara-saudara, Madam Teresa pernah berkata, ya dikatakan begini, people who love each other fully and truly are the happiness people in the world. Jadi artinya kira-kira orang-orang yang penuh ya keinginan untuk betul-betul mengasihi sesama adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. They may have a little, they may have nothing, but they are happy people. Mungkin mereka ya orang yang sederhana, yang gak memiliki banyak, gak memiliki harta banyak, tapi mereka bisa sangat berbahagia. Dikatakan, every depends on how we love one another. Jadi everything depends, segala sesuatu itu dinyatakan dari bagaimana kita terpanggil untuk mengasihi sesama. Saudara-saudara, saya tidak yakin ya orang-orang yang punya uang begitu banyak, punya talenta begitu banyak, punya skill begitu banyak, tapi dia tidak mempergunakannya itu untuk sesama ya saudara-saudara. Saya tidak yakin dia adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa ketika kita hidup ya berdampak untuk orang lain, justru disitulah sebenarnya saat kita memiliki kehidupan yang bermakna. Sekali lagi saudara-saudara, kehidupan yang bermakna itu terjadi ketika lewat hidup kita, orang tuh tertolong. Lewat hidup kita, orang pulih. Lewat hidup kita, orang bergembira. Lewat hidup kita, orang damai lagi. Lewat hidup kita, orang bisa makan lagi. Lewat hidup kita, orang bisa terlepaskan. Betapa luar biasanya, saudara-saudara. Inilah yang akan menghiasi khotbah-khotbah kita di sepanjang 5 minggu di dalam bulan Agustus ini. Saya berharap saudara-saudara dengan khotbah-khotbah ini di masa-masa yang sulit ini, saudara-saudara, kita betul-betul menjadi representatifnya Tuhan. Ya, orang melihat Yesus dalam hidup kita lewat apa? Lewat kebaikan, lewat doa, lewat dorongan, lewat pertolongan, lewat harta kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun saudara berada, baik saudara sendiri atau bersama-sama keluarga yang beribadah, di ruang tamu,
di kamar, di ruang kerja. Mari buka hati saudara-saudara. Izinkan Tuhan jamah saudara. Izinkan lewat perjamuan kudus pada hari ini betul-betul memulihkan kita. Supaya jangan sampai saudara-saudara, waktu kita, kesempatan kita habis, kita belum melakukan sesuatu. Saya berharap mari peka. Ya saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, persiapkan diri untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya ini bukan perkara yang kebetulan. Kami diperdengarkan lagi suara Tuhan untuk kami peduli sesama. Mungkin sesama itu bisa saja keluarga dekat, tapi mungkin saja itu adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi juga mungkin yang terutama adalah orang-orang yang sedang mengalami masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini. Kami mungkin menyadari keterbatasan kami Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menolong begitu banyak orang yang terpapar. Bahkan kami juga percaya kami tidak akan mampu melakukannya. Tapi Tuhan, berikan kami kepekaan. Mungkin Tuhan akan giring kami untuk mendengar satu atau dua atau lebih orang-orang di sekitar kami, ya, yang sedang berduka, yang sedang terluka, yang sedang sakit, yang sedang putus asa, yang sedang terjebak kepada pergumulan yang membuat mereka depresi. Tuhan, jamah hati kami Tuhan, supaya kami peka, kami mempergunakan kesempatan yang ada untuk berkarya. Karena kami percaya lewat kebaikan, kepedulian kami, lewat kasih kami yang kami berikan kepada sesama kami, kami sedang mewartakan Kristus dalam hidup kami. Tuhan jamah setiap kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun engkau yang dengar firman Tuhan pada siang hari ini, dan kau berkata, Tuhan terima kasih, firman Tuhan hari ini buat saya diingatkan kembali. Mungkin selama ini saudara-saudara tidak peduli. Selama ini saudara mungkin berat untuk memberi, berat untuk menolong. Oh saudara, begitu banyak kekhawatiran ketika saudara bertindak sesuatu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia akan peduli kepada saudara. Ketika Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Dia akan memberikan segala sesuatunya kepadamu. Itu artinya ketika kita punya hati untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang hari ini dengar firman Tuhan, engkau berkata, saya dikasih Tuhan dan ini firman Tuhan buat saya. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap pria, Engkau jamah setiap wanita, Engkau jamah orang-orang muda yang hari ini mengikuti Tuhan ibadah ini. Yang hari ini kami diingatkan Tuhan, waktu tidak banyak. Kami sedang hidup di penghujung zaman, di mana kemerosotan, kasih, kepedulian semakin nyata Tuhan. Kami tidak mau termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan ini. Kami rindu Tuhan. Kami mempraktekkan firman-Mu. Kami bukan saja pandai bernyanyi. Kami bukan saja pandai melayani dalam gereja Tuhan. Tapi lewat hidup kami ada banyak orang tertolong. Lewat hidup kami ada banyak orang terhibur. Lewat hidup kami ada banyak orang sembuh. Lewat hidup kami Tuhan, pekerjaan-pekerjaan misi berjalan. Hamba-hamba Tuhan ditolong. Oh Tuhan, lewat hidup kami orang berjumpa dengan Tuhan. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Dan lewat perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan. Itu sebabnya berkatilah roti dan anggur yang kami akan minum dan makan pada siang hari ini menjadi alat di mana kami diberkati, kami dipulihkan, kami diampuni, kami disemangati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk melakukan perjamuan kudus yang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kepala keluarga silakan memberikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Kalau saudara sendiri, ya saudara bisa lakukan masing-masing. Jangan makan dan minum dulu sebelum saya akan bacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara.
Baik, mari saudara-saudara kita angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, minta berkat Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini, supaya engkau yang sakit hari ini dijamah, disembuhkan Tuhan. Engkau doa juga buat anggota keluarga saudara yang hari ini sakit apapun, termasuk paparan virus ini. Doakan juga setelah ini saudara-saudara. Mari siapkan roti, dengarkan firman Tuhan, lalu terimalah dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada siang hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Kami diterima, kami diselamatkan dari api neraka oleh karena pengorbanan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari angkat tinggi cawan anggur. Dengarkan firman Tuhan lalu terimalah dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita ucapan syukur pada siang hari ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang terus kami lakukan walaupun masih online Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah perjamuan kudus hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bukan saja pendengar firman Tuhan, tapi menjadi penurut-penurut Tuhan, melakukan panggilan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan pengampunan dosa yang Tuhan nyatakan atas kami pada siang hari ini. Jamah setiap pria, jamah setiap wanita, jamah orang-orang muda Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini kami dipulihkan, kami berkobar-kobar kembali. Kami terus menjadi berkat di dalam setiap kesempatan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami juga rindu untuk memberikan persembahan korban syukur kami, persepuluhan kami, karena kami tahu Tuhan, kami mengasihi Tuhan juga lewat harta kami. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang taat tidak akan pernah kekurangan. Kami akan memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa dan ibadah perjamuan kudus. Dan firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta John Max Titale. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk dapat mengasihi sesama manusia sama seperti diri kita sendiri. Biar ibadah hari ini memberkati saudara. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh saudara yang menyaksikan tayangan online ibadah GBI Pondok Maharta diundang bersama-sama untuk kita
boleh merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah online minggu depan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pada pukul 10 pagi. Dan minggu depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan diberkati oleh kuasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andriana Trisasanti. Mari saudara, siapkan hatimu agar kita boleh merasakan jamahan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dan ibadah minggu depan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Pada masa-masa sekarang ini, pada masa pandemi, pada masa kesukaran, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan dan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan melaksanakan ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yang akan melayani pada hari Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Dengan pemimpin pujian Saudara Yohanes Lee, pemain musik Saudara Given, dan kita akan dipandu oleh admin Zoom oleh Saudara Stanley. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Lia dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Bapak Paulus. Mari saudara, kita mau bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang bersama-sama untuk kita melaksanakan ibadah penghiburan dari Bapak Robert yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 4 sore. Dan ibadah penghiburan ini akan kita laksanakan via Zoom. Nanti link akan di-share di setiap grup GBI Pondok Maharta. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, my dear. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah di minggu ini, saudara-saudara. Sekali lagi sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, paparan belum berakhir, varian-varian baru bermunculan. Itu yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya bisa saja varian yang baru ini lebih masif, lebih ganas. Saya tidak sedang menakut-nakuti, ya saudara-saudara, tapi saya sedang menghimbau saudara-saudara untuk saudara jangan lengah, ya. Saudara jangan lengah, pergunakan protokol kesehatan, ingat ketat, ya. Kalau perlu double masker, ya, masker medis lalu masker kain, dimanapun saudara berada. Kalau saudara-saudara terpapar, ada anggota keluarga saudara terpapar, jangan panik, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sering diumumkan, Mami Andi juga sering umumkan, ini bukan sesuatu yang aib, ya ini saudara-saudara. Seluruh dunia, saudara, seluruh dunia itu 200 juta orang terpapar. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Di seluruh dunia itu saudara-saudara, itu yang mati itu jutaan. Bapak Ibu, Indonesia 80-an ribu, mungkin lebih meninggal. Jadi kalau saudara terpapar, saudara punya anggota yang terpapar, lapor RT. Mungkin memang tidak sama setiap lingkungan, tapi paling tidak ini cara yang benar. Supaya kalau saya tidak menginginkan, kalau saudara terpapar dengan kondisi yang mungkin berat, saudara bisa tertangani lebih dini. Sebab ketika saudara terpapar dalam kondisi yang berat,
saudara tidak tertangani dengan dini, saturasi oksigen saudara terus menurun, itu akan lebih berbahaya dan sulit untuk mengalami pemulihan. Ya, saudara-saudara, jaga kondisi saudara, lebih baik persiapan sejak dini, belilah obat-obatan vitamin, bahkan mungkin sebelum saudara sakit. Atau, aku punya vitamin lebihan nih, aku sengaja beli ini obat ini, kasih, nanti mami akan atur. Itu yang sudah terus-menerus dilakukan. Apalagi saatnya berhubungan dengan firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Ya, itu saudara-saudara. Kita akan doa untuk mereka yang berulang tahun. Ya, kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat ibadah yang sudah berlangsung. Kami bersukacita untuk kemurahan Tuhan, bersukacita untuk berkat Tuhan, bersukacita untuk perjamuan kudus, ya, untuk pemulihan yang Tuhan nyatakan. Tidak lupa kami doa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar virus corona, supaya mereka terus belajar mengucap syukur, taat di dalam melakukan apa yang patut untuk penyakit mereka selama isolasi, supaya pemulihan terjadi, imun bertambah, dan mereka sehat kembali. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa ini Tuhan, yang sedang terus-menerus mengusahakan pemulihan terhadap paparan virus ini. Berkatilah Tuhan, hindarilah dari orang-orang yang mengambil kesempatan untuk memecah belah. Tuhan berkati usaha pemulihan ekonomi, sehingga bangsa ini boleh berjalan dengan keadaan yang semakin baik. Sebentar, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan aktivitas kami di minggu ini. Kami tidak lupa berdoa buat mereka yang berulang tahun minggu lalu dan seminggu ke depan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, supaya mereka mengalami pengenalan, bertumbuh dewasa, semakin dipakai Tuhan, semakin Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita angkat tangan dua-dua. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu yang akan datang.